Bergabung grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lansia dimanapun Anda berada, para penyayang lansia, pemerhati lansia, atau siapapun yang mengikuti acara ini yang saya hormati, yang saya sayangi. Alhamdulillah kalau kita masih diberi oleh Allah Tuhan yang pengasih hidup sampai saat ini. Hari-hari ini di seluruh dunia meramaikan adanya nama Hari Kanker Sedunia, World Cancer Day. Ya, hari yang diharapkan orang-orang saya memperhatikan tentang satu penyakit, yaitu kanker. Kanker adalah salah satu penyakit dari banyak penyakit yang bisa didera seorang anak manusia. Kejadiannya cukup banyak. Nomor 2, penyebab kematian setelah penyakit yang berkaitan dengan jalan darah itu sakit jantung koroner dan stroke. Dan sekalian yang saya hormati, sungguh kanker merupakan penyakit yang mengganggu kehidupan manusia. Padahal manusia yang normal pasti punya harapan, angan-angan, cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya bisa hidup sepanjang mungkin dengan kualitas yang sebaik mungkin. Panjang umur, bisa beraktivitas dengan nyaman, senang, menyenangkan ke sekitarnya, berguna bagi sekitarnya. Orang semacam ini orang yang akan mendapat pandangan positif, bahkan derajat mulia di antara mereka. Namanya orang yang terhormat. Apalagi dia memiliki seperangkat hal yang lain yang istimewa semacam ilmu, kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding sekitarnya. Apakah ia bisa berbuat kebaikan ke sekitarnya, apalagi punya hati yang baik. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya sayangi. Nah, harapan manusia yang semacam ini menjadi orang yang sehat, senang, terhormat, takwa, mandiri, dan bermanfaat. Ini bisa terkoyak. Gara-gara apa? Gara-gara sakit. Sakit sebabnya macam-macam. Bisa karena disingkat dengan badi pamit ya. Sakit gara-gara bawaan, sudah terlahir memang tidak normal, cacat. Apakah cacat fisik atau yang lainnya? Cacat fisik bisa menyebabkan kesedihan bagi orang tuanya dan bagi yang menyandang sendiri mendapat kesulitan. Tetapi kalau ada orang yang berkemampuan khusus bisa mengembangkan minat dan bakat,
si orang cacat bisa berprestasi. Bahkan tidak sedikit yang bisa mengalahkan orang-orang yang normal. Tetapi yang jelas, orang sakit bisa karena faktor bawaan, kongenital. Misalnya ayahnya, ibunya penderita kanker, kakek neneknya, tantenya, pakdenya, omnya kena kanker. Maka ia berpeluang untuk kena kanker. Ini faktor genetik, faktor keturunan. Ayahnya diabetes, ibunya diabetes, dia berpotensi kena diabetes lebih besar dibanding yang ayah ibunya normal. Yang kedua, penyebab sakit adalah defisiensi. Orang yang kekurangan bahan-bahan tertentu bisa hidupnya jadi tidak nyaman, tidak normal, yang dulu gagang jadi bungkuk. Karena apa? Osteoporosis misalnya. Ternyata tadi ditelusur orang yang osteoporosis disebabkan karena apa? Kekurangan bahan tertentu seperti kalsium, vitamin D, paparan matahari yang kurang yang mengandung UVB, sinar ultraviolet ya, yang B, yang ternyata sangat berguna untuk membentuk vitamin D yang bisa membantu penyerapan kalsium di dalam usus. Orang yang lehernya bagus, mulus, ada benjolannya, dikira kanker, tumor, ternyata apa? Hipotiroid, namanya struma diffusa, non-toksik, dan lain sebagainya. Defisiensi. Ada penyebab seseorang sakit, padahal dulunya sehat loh. Mengapa itu terjadi? Mungkin karena tidak tahu. Jadi penyebab orang gagal mendapatkan kebahagiaan prima karena sakit, ketidaktahuan, ekonomi yang berkekurangan atau miskin, dan yang terakhir tergoda untuk melakukan kebenaran. Idealnya cari yang seenaknya, senyamannya, bukan sebaiknya dan yang sebenarnya. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, jadi kalau seorang itu sakit bisa karena faktor keturunan, faktor ketidaktahuan, sehingga memilih salah, defisiensi. Karena ketidaktahuan. Padahal banyak sekali kasus-kasus orang yang tahu itu bisa mendapatkan kelezatan hidup, kondisi meskipun ekonominya pas-pasan karena punya ilmu. Karena itulah acara-acara menyaksikan tayangan-tayangan yang bersifat populer semacam PED ini atau yang lain banyak sekali. Di medsos banyak sekali yang berguna sekali. Nah, itu yang D. Yang D yang kedua ada degeneratif. Mengapa seseorang sakit? Karena faktor kemunduran organ akibat proses umur atau penggunaan yang lama atau berulang-ulang. Kulit yang begitu kencang jadi kendor, otot yang begitu gagah, kenyal jadi agak lembek. Kenapa? Proses umur. Sebenarnya kalau seseorang yang punya ilmu atau tahu cara menghambat proses ketuaan, namanya ilmu anti-aging, bukan ditolak ya, menghambat kecepatan menuanya itu, proses degeneratif agak lebih lambat ya. Mungkin kalau umur setelah 30 tahun, saben tahun berkurang 1%, dia berkurangnya bukan 1%, tapi 0,001 ya. Jadi proses agingnya lambat, proses menuanya lambat. Nah, suatu saat akan kita kupas ya sahabat-sahabat ya, ilmu atau bagaimana beberapa teori menghambat proses ketuaan atau mengerem kecepatan proses menua itu. Nah, kembali ya. Jadi seseorang bisa saja sakit karena proses degeneratif, dan degeneratif ini meluas dari puncak kepala sampai ujung kaki. Mulai rambutnya mulai rontok, beruban ya. Kemudian otaknya pun mulai mundur, pelupa, telinganya mulai kemunduran, namanya presbikusis atau agak tuli, mata mulai mengabur dan hanya bisa melihat objek-objek agak jauhnya presbiop atau mata jauh, lensanya mulai mengeruh, namanya katarak, korneanya juga mengalami perubahan dan bagian menerima cahaya mengalami kemunduran karena namanya retinopati. Apakah karena hipertensi, apakah retinopati karena diabetes, atau karena proses aging atau menua ya, di daerah makula ya. Nah, sahabat-sahabat sesangi ini terus berlanjut. Giginya mulai tanggal, goyah atau goyang, mudah mulai modot ya. Kemudian ludahnya mulai berkurang. Kemudian sehingga merasa kalau makan tuh agak seret ya, kurang agak tuh agak seret, karena
ludahnya memang berkurang. Dan gerakan kerongkongan mulai melambat, kemudian lambungnya juga mulai mengecil sedikit, kadang-kadang agak molor namanya gastroptosis ya. Kemudian asam lambungnya juga berkurang. Kemudian di daerah ususnya, gerakan ususnya juga melambat sehingga menyebabkan apa? Istilahnya apa? Sembelit atau konstipasi. Begitu seterusnya, ototnya pun berkurang, otot tipe 2-nya berkurang. Sehingga kalau bergerak itu, kalau gerakan-gerakan cepat itu agak lambat, tapi kalau gerakan-gerakan yang lambat masih bagus ya. Ya serat-serat yang untuk gerakan cepat agak berkurang, involusi, tapi yang gerakan untuk otot-otot yang lama, yang misalnya olahraga maraton lebih banyak, lebih baik, lebih kuat. Nah, sahabat-sahabat sayang, ini namanya proses degeneratif ya. Masih banyak contoh yang lainnya ya, tidak akan kita kupas. Kemudian yang berikutnya, mengapa seorang sakit kata pikiran atau perasaan atau psikosomatik ya, bisa saja nyeri kepala, nggak tahu juntrungnya, tensi tinggi, terus ternyata ada masalah dengan keluarganya, pasangannya, masalah ekonomi, begitu masalah selesai, tensi normal sendiri, nggak diberi obat. Nah, asam lambung naik, asma sering kambuh-kambuhan, gula darah naik turun, nggak tahu centrungnya ya. Begitu hati banyak tenang, kok jadi normal ya, baik sendiri, dan dengan dosis ringan, dosis kecil pun gula darah terkendali. Karena faktor pikiran memicu namanya simpatiknya terpicu lebih banyak ya. Nah, kalau orang-orang yang bisa mengarahkan kebatinannya, perasaannya, misalnya dengan teknik-teknik seperti LPD, namanya mengurangi tonus simpatik ya, namanya simpatikulitik ya, dan meningkatkan secara parasimpatiknya parasimpatikomimetik ya. Ini sahabat-sahabat sayangi. Nah, kemudian ada juga autoimun, penyakit semacam alergi, penyakit yang disebabkan gangguan kerja organ tubuh seperti insulin yang dihasilkan dari kaput pankreas mulai berkurang karena proses umur, atau cara hidup yang salah karena ada virus yang menyerang dan lain sebagainya, sehingga produksinya bisa berkurang, menyebabkan gangguan pengendalian gula darah, namanya diabetes mellitus dan sebagainya. Asam urat, kolesterol yang tinggi. Nah, ini gangguan metabolik. Tapi yang akan kita kupas selain faktor metabolik, infeksi atau jenis trauma dan tak dipakai seterusnya adalah tumor atau kanker, kanker ya, tumor ganas sama yang kanker. Nah, sahabat-sahabat sajangi, jadi seseorang yang terkena penyakit semacam kanker ya, pertumbuhan jaringan yang nakal ya, nggak terkendali, nggak sepajarnya, nggak seperti yang lainnya, bergerak sendiri, bercepat merusak sekitar ya, ini ternyata bisa menyebar ke tempat lain, namanya metastase. Dan ini merusak kualitas hidup. Kualitas apa? Baik dimensi fisik, psikologis, dimensi sosial. Kadang-kadang bisa menurunkan tingkat spiritual, tapi kadang juga bisa meningkatkan spiritualnya ya. Nah, yang jelas orang-orang yang ada penyakit macam kanker menyebabkan dimensi fisik terganggu. Yang dulu nyaman menjadi tidak nyaman lagi, makan lebih sulit ya. Yang kemudian beraknya lancar jadi terhambat, sulit, bahkan nggak bisa berak. Ya Allah, kasihan sekali orang yang sakit kanker ini ya. Moga-moga yang sakit segera membaik ya, atau teringankan ya. Kemudian ada juga yang dulu nafasnya enak menjadi serak, akhirnya nggak bisa menafas dengan lancar, belum melihat sesuatu dengan jelas, kemudian agak yang satu normal, satu kok nggak normal, kemudian wajahnya yang itu simetrik jadi asimetrik, kemudian ada benjolan, bahkan perot ternyata ada. Nah, kalau pengganggu namanya kanker nasofaring, kanker pada kelenjar getah bening, mengganggu pada fungsi mata karena menekan bola mata dari dalam keluar. Jadi banyak sekali kejadian ini, namanya dimensi fisik. Dimensi fisik menyebabkan gangguan fisik, bergerak sulit, apalagi kanker pada tulang, kemudian tulangnya membesar, mengganggu, merusak fungsi, persendian, gerakan. Akibatnya apa? Hidupnya terganggu, sulit. Nah, dampaknya juga dimensi psikologis, sedih, cemas, marah, jengkel. Nah, kalau dia nggak kuat, kadang-kadang masa tersiksa banget, kadang-kadang ngambil sikap sesaid atau bunuh diri. Nah, ini yang kita sedih sekali kalau melihat orang-orang semacam ini. Nah, orang-orang yang tahu semacam ini kadang-kadang ada yang biarkan saja, luweh itu bukan urusanku. Tapi ada juga yang perhatian, orang yang perhatian ingin menolong atau ingin meringankan beban, namanya orang
yang berjiwa luar biasa dengan relatifnya relawan ya, relawan ada kasus-kasus yang sulit diatasi, cara pengobatan wajar ya bisa disembuhkan. Kanker stadium 4 sulit sekali nih sembuh lah, dia mendampingi agar hidupnya lebih berkualitas, namanya relawan paliatif loh, orang sangat mulia sekali. Orang yang sangat baik ini pada kasus kanker disebut dengan relawan kanker. Jadi relawan paliatif ada yang kanker, ada relawan yang non kanker, tapi relawan kanker khusus pada menangani kasus-kasus atau bersamanya mendampingi orang kena kanker. Tapi relawan paliatif lebih luas lagi ya, dia menangani yang kanker maupun yang non kanker. Non kanker ada misalnya apa? Kena stroke, kemudian mengalami dependensi ketergantungan yang berat ya, dan nggak bisa apa-apa, hidup tapi lumpuh separuh, mungkin juga bisu. Nah, padahal bukan kanker. Nah, relawan paliatif menolong itu orang-orang punya jiwa luhur, mulia sekali. Relawan paliatif ini bisa saudaranya yang sakit, tetangganya yang sakit, atau tetangga kampung yang berjiwa mulia sekali. Nah, jadi relawan paliatif ini orang-orang yang punya jiwa yang mulia sekali, menolong orang-orang yang secara ilmu kedokteran sulit untuk disembuhkan, tetapi dibantu agar hidupnya masih panjang dan berkualitas. Ya, ini luar biasa ya. Saya salut pada sahabat-sahabat yang menjadi relawan paliatif dan paliatif bagi kanker dan non kanker. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, orang-orang yang mendampingi semacam ini bisa meringankan beban fisik, beban psikologis. Yang sedih, cemas menjadi tenang. Bu, yang seperti ibu juga banyak, dan ternyata kalau ibu tidak terlalu memikirkan kok aku tuh bagaimana, pokoknya sekarang apa yang ada difungsikan Bu, diterima dulu, kemudian memfungsikan yang lainnya masih bisa berfungsi. Ternyata dia bisa bangkit lagi, sehingga sisa hidupnya berkualitas. Penyakitnya ada jalan, tapi dengan dia menerima keadaan itu kadang-kadang malah perjalanan penyakitnya lebih lambat dibanding yang hatinya risau, sedih, marah, gelisah. Nah, jadi relawan paliatif atau relawan kanker, ya relawan paliatif yang khusus kanker namanya relawan kanker ya. Relawan paliatif yang bisa menangani kanker dan non kanker ini sangat mulia sekali ya, sangat mulia sekali, bisa membantu aspek psikologis. Bahkan orang-orang yang kena kanker itu kan dimensi fisik terganggu, dimensi psikologis terganggu, dan dimensi sosial terganggu. Tidak bisa bekerja lagi, masa pun tidak bisa, nggak ikut kegiatan masyarakat, rapat RT, kerja bakti nggak bisa ikut lagi, kegiatan spiritual, agama, religius, nggak ikut lagi di masjid atau di gereja, di wihara, kebaktian atau pengajian, nggak bisa ikut lagi. Nah, ini mendampingi nggak apa-apa Bu, oh gini aja Bu, sekarang kegiatannya pengajiannya atau perkumpulan atau kegiatan ini di rumah Ibu aja ya. Ibu juga bisa ikut meskipun tidak menjadi pembicara, tapi pasif dan bisa menikmati. Apalagi rumahnya yang sakit kanker ini rumahnya luas ya. Secara ekonomi dia nggak terganggu, tapi secara aktivitas berkunjung ke orang nggak bisa lagi. Nah, di sini dimensi sosial yang terganggu. Ekonomi bagus, kasus ini ya, tapi dia ada problema di bidang aktivitas. Nah, ini bisa tetap berkontribusi kepada masyarakat. Nah, siapa membantu relawan kanker ini ya, relawan paliatif ini. Nah, yang terakhir, dimensi spiritual. Apa itu dimensi spiritual? Manusia setiap menghadapi sesuatu yang berat, pasti dia akan mengaduh, mengeluh, meminta bantuan pertolongan pada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Ya, kekuatan yang dahsyat yang bisa mengabulkan yang diminta, mengabulkan suatu hal yang kadang-kadang nggak mungkin jadi mungkin. Nah, ini ya, di dalam setiap diri manusia ada titik-titik ketuhanan. Keyakinan bahwa dirinya ada sesuatu yang sangat hebat yang bisa mengabulkan keinginannya ya, namanya titik-titik ketuhanan ini. Titik adanya keyakinan ada kekuatan lain yang super. Ya, super. Ya tidak nampak mata, tapi adanya. Nah, ini kekuatan spiritual ini ada di sekitar dirinya. Dan oleh orang-orang dikatakan namanya kekuatan beragama ya. Supaya mudah saja ya. Ada juga yang tidak beragama tapi dia yakin ada kekuatan. Dan ini juga punya dampak yang positif untuk perjalanan menghadapi problema, apalagi yang namanya kanker tadi. Dia yakin, ya Tuhanku, kalau yang punya Tuhan atau wahai sesuatu gitu ya. Saya punya pasien yang dia tidak percaya Tuhan, tidak punya agama, tapi meyakini ada kekuatan gitu. Dia mengatakan wahai sesuatu yang maha dahsyat, tolonglah aku.
berdoanya gitu ya. Saya juga kadang baru tahu loh. Oh, terus Bapak gimana doanya? Saya juga kadang-kadang ya ingin tahu ya, pakai dokter kadang kaget ya, bacanya nggak punya agama, tapi doanya gimana ya? Ternyata dia memohon bantuan pada sesuatu yang maha dahsyat, maha pencipta katanya itu. Maha menguasai alam raya itu. Oh gitu ya. Jadi dalam diri ada titik-titik ketuhanan, bahwa ada titik-titik namanya God spot ya, yang meyakini ada kekuatan yang dahsyat, dia bisa mengabulkan setiap keinginan. Nah, ini Bapak yang saya sayangi, ini sedikit ya pengantar saja. Dan pada kasus-kasus yang sangat sulit untuk sembuh, maka para dokter mengatakan bukan pengobatan kuratif lagi, tapi pengobatan bersifat mengurangi derita agar tetap aktif sampai akhir hayatnya, menjaga keseimbangan aspek psikologis, aspek sosial semampunya, dan spiritualnya. Karena ada orang-orang yang sakit itu justru spiritualnya meningkat pesat, tapi ada juga yang karena sakit fisiknya menyebabkan kesedihan dirinya, dampak psikologisnya negatif, kemudian sosialnya juga mundur. Apalagi dia merasa maaf tidak ada nilainya lagi, pada dia menuduh, menyombongkan, membanggakan fisiknya dan hatinya, begitu sakit itu semuanya. Kadang-kadang kemudian aspek spiritualnya tidak meningkat, ada juga malah menurun. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Nah, ini yang kita sedih sekali. Di sini pentingnya relawan paliatif di bidang kanker, relawan kanker untuk mendukung agar yang bersangkutan yang sakit tadi bisa menerima keadaan dan menggunakan sisa hidupnya berkualitas, termasuk pada keluarganya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, orang-orang yang memerlukan perawatan paliatif, apalagi ini dibagi dua ya, kanker dan kanker. Yang non kanker apa? Ya, karena udah tua sekali. Ya, ini penyakit yang bukan karena kanker loh, tapi tua sekali ya. Tapi ada yang mendampingi. Mungkin bukan keluarganya, tapi tangganya yang punya jiwa yang luar biasa dan ilmu kemasyarakatan tinggi. Dan kalau yang sekolah itu ada sih, ya, di sekolah tinggi ilmu kesejahteraan sosial ya. Ini juga diajarkan. Nah, pada orang gagal ginjal kan bukan kanker ya, tapi termasuk dia cuci darah seminggu 2 kali, harus diantar ke mesin cuci namanya hemodialisis, atau dengan mencuci sendiri namanya peritoneal dialisis, penyakit paru yang kronis. Ini juga bersifat tidak bisa sembuh sempurna, penyakit paru obstruktif kronis ya, PPOK. Tapi bisa hidupnya tetap berkualitas baik meskipun ada gangguan di bidang pernapasan, demensia, orang pikun, stroke yang parah menyebabkan kecacatan yang parah, itu perawatan paliatif ya, relawan paliatif yang bergerak sana, tapi yang non kanker. Pada yang kanker kan dibagi dua ya, kanker yang nampak jelas seperti kanker tulang, kanker mata, kanker payudara, kanker rahim, kanker penis, kanker kemudian pada kulitnya. Tapi ada juga kanker yang nggak nampak, tapi ada kanker. Apa itu? Leukemia. Nah, seperti ini kan nggak nampak. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, termasuk anemia aplastika ya, suatu kondisi kekurangan sel-sel darah merah yang membantu membawa oksigen dan membawa serta sari makanan lewat cairannya, namanya serum ya, berpadu lewat darah itu, kemudian membantu metabolisme tubuh sehingga orang bisa hidup. Nah, pada orang-orang yang anemia aplastika, ini sel-sel darahnya tidak cukup karena sumsum tulangnya tidak memproduksikan baik, lama-lama dia anemia parah dan habis lah, kemudian ditransfusi lagi, dapat darah pasokan dari luar, tapi umur darah ini kan lama-lama juga akan habis ya. Nah, ini ditransfusi berulang sampai akhir hidupnya, kecuali ada yang memberikan namanya transplantasi sumsum tulang ya, cangkok sumsum tulang. Nah, ini baru bisa berhenti dan tidak bertransfusi lagi kalau berhasil ya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, orang-orang yang dikatakan para pasien tadi namanya pasien paliatif ya, yang membutuhkan relawan paliatif. Kalau kanker namanya relawan kanker ini, itu para dokter biasanya mengecek dengan namanya PPI ya, Palliative Prognostic Index-nya. Jadi suatu tool ini daftar-daftar, ditanyain apakah ada bengkak enggak, bagaimana masukkan makanan bisa enggak, apakah ada bisa mulut tapi jumlahnya sedikit atau masuk normal ya. Kalau ini atau ini ada skornya berapa, nanti bisa kelihatan. Oh, ini bisa bertahan hanya kurang dari 3 minggu. Oh, ini bertahan sampai dengan 6 minggu. Oh, nya bisa lebih dari 6 minggu dan sebagainya. Jadi ini para ahli di bidang paliatif dan kanker biasanya akan menggunakan tool ini ya, namanya penapisan pasien perawatan paliatif. Nanti skornya berapa akan ketahuan. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, nah, orang-orang yang memberikan perawatan paliatif sangat mulia sekali. Namanya relawan paliatif, dan kalau bidang relawan kanker ini
Itu dalam bahasa yang lain namanya caregiver. Orang berikan bantuan, layanan. Care, merawat, giver, pemberinya ya. Pemberinya, si pemberi perawatan ya. Orang berikan perawatan ini misalkan melihat sekali nih ya. Ada yang profesional, orang yang terdidik, apakah dokter, perawat, kemudian asisten perawat ya, ada ahli gizi, ada bidan, ada psikolog, ada rohaniwan, ada juga yang tenaga yang non profesional tapi keluarga sendiri ya, kakaknya, adiknya, ibunya, suaminya atau istrinya atau cucunya atau ponakannya dan seterusnya. Ada juga mungkin eyangnya malahan yang merawat cucunya atau ibunya yang merawat anaknya. Nah, namanya caregiver. Nah, si orang-orang yang kalau kasusnya kanker, relawan kanker ini, pada kasus paliatifnya relawan paliatif ini, itu siapa saja bisa sebenarnya, tetapi harus apa ya? Harus punya sifat-sifat utama. Ada 4 sifat utama yang kalau dimiliki akan jadi orang pemberi layanan, pemberian bantuan, namanya caregiver yang istimewa, yang bagus ya. Modal utama dan pertama adalah kasih sayang ya, kasih sayang. Jadi para lansia kalau punya anak, menantu, cucu yang kasih sayang pada orang tua, beruntung banget ini. Ya Allah, anugerah tak terhingga dari Tuhan yang Maha Pengasih ya. Diberi anak, menantu, cucu yang penyayang hatinya. Berkata baik, perhatian, kan beruntung sekali punya suami yang kayak gini, istri yang gini, nikmat yang tak terhingga, harta termahal nih. Kemudian yang kedua, kita harus punya sifat namanya perhatian ya, care, kemudian sabar dan mau belajar. Kalau punya modal 4 ini, maka ia akan jadi seorang caregiver yang sangat istimewa. Meskipun dia tidak punya ijazah sebagai perawat ya, tapi bisa merawat. Dan nanti tenaga dokter, tenaga kesehatan lain, perawat atau bidan atau yang lainnya bisa membantu. Bahkan apoteker di beberapa kota, apoteker juga aktif ya, ahli gizi aktif, psikolog aktif ya, mengajari orang tuanya atau istrinya atau suaminya yang sakit atau anak yang sakit sampai bisa merawat orang tua sendiri. Namanya home care ya, care at home ya, dan kadang-kadang berkolaborasi dengan tenaga dari puskesmas atau rumah sakit. Nah, ini perawatan paliatif, perawatan kanker, namanya perawatan relawan kanker di rumah sendiri. Ini sangat menyenangkan ya. Ternyata dari beberapa penelitian orang-orang yang dirawat di rumah itu lebih senang. Katanya apa? Aku sudah terbiasa nyaman. Aku berada di tengah-tengah orang yang aku sayangi dan menyayangiku. Nah, jadi orang tadi umurnya jadi panjang. Kenapa? Dia berada di tengah-tengah orang yang menyayang dan disayangnya. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, para relawan paliatif, relawan kanker ini yang sangat mulia ya, yang beri layanan namanya caregiver ini, tapi ada sifat-sifat yang harus diingat ya, etikanya ya, ada kode etik yang dimiliki. Tadi modal utama sifatnya ada 4 ya, tapi ada kode etik yang harus dipegang. Ingat, nomor 1, apapun yang dilakukan harus bersifat beneficent, menguntungkan si sakit. Kalau sakit kanker ya menguntungkan si penderita kanker tadi. Nah, yang kedua, non-maleficent atau tidak boleh merugikan atau memperburuk keadaan si sakitnya, si orang yang sakit tadi. Yang ketiga, bersifat otonomi, menghargai keputusan diambil oleh yang sakit tadi atau si penderita kanker tadi. Lalu yang aku nggak mau dibesuk dia, aku nggak mau yang ini teh manis, aku nggak mau teh yang pahit aja, lakukan saja, itu pilihan dia. Ya, aku pokoknya ingin, aku nggak mau berobat yang ini, aku berobat di keputusan dia, namanya otonominya. Dan kalau seorang yang memberikan pelayanan paliatif, ada pasien kanker namanya relawan kanker ini bersifat adil ya. Adil artinya tidak membeda-bedakan ya, apakah kaya atau miskin, cantik atau enggak cantik, terpandang di atas. Jadi siapanya adil, tetap baik ya. Ini justru pentingnya apa ya, sifat mulia seorang, meskipun dia relawan ya, relawan kanker, relawan paliatif, tapi adil sikap ini istimewa banget ya. Jadi yang terakhir ya, taat pada kejujuran dan bisa menjaga rahasia. Jadi seseorang yang memberikan layanan kanker, layanan paliatif, namanya relawan paliatif dan relawan kanker, harus bisa menjaga rahasia orang yang dirawatnya. Ya nggak boleh menceritakan semua apa yang ia tahu tentang kondisi pasien. Ini rahasia yuk, dan cita-cita yuk. Orang itu ternyata, kata-kata ini nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan. Kode etik yang luar biasa. Dan ini
oleh Prof. Herlin, kemudian Prof. Sunaryati, Prof. Sun ya, kalau di Surabaya sangat terkenal sekali ini. Ya ini berpesan hati-hati jaga rahasia. Ya, nanti sahabat-sahabat yang saya sayangi lah, siapapun relawan kanker, relawan paliatif ini, sekali lagi usahakan ini mengajak yang sakit, apakah kanker atau yang macamnya ini, untuk apa? Untuk selalu mendekat pada Sang Maha Pencipta, ya Allah atau Tuhan. Dengarkan keluhannya. Ternyata hanya dengan mendengarkan saja, memperhatikan dia ngomong, oh. Nah, jadi kalau ada orang yang sedang sakit semacam ini, kanker atau non-kanker, relawan kanker dan relawan paliatif ini, kepandaian mendengarkan sangat luar biasa ya. Maka ada istilah apa ya, bagian rahasia public hearing ya. Rahasia menjadi pendengar yang baik. Kalau mendengar yang baik itu tatap matanya yang sedang bicara, ya mungkin dengan sigap kita respon, kita dengan manggut-manggut, angkat bahu, membelalak. Ini udah senang banget dia. Nah, kadang-kadang wow, kata seru gitu, membuat bahagia. Ya Allah. Nah, ini sepele kata-kata tapi luar biasa dampaknya, membuat dia sampai bisa curhat, begitu curhat, lega isi hatinya, bisa tidur tenang, nafsu makan bisa naik lagi ya. Makanya siapapun relawan paliatif, relawan kanker itu harus bisa membesarkan hati yang sedang sakit, membesarkan hati yang sedang sakit. Ini luar biasa kan? Sangat mulia sekali. Beruntung sekali loh kalau seseorang punya apa ya, pasangan hidup, anak turun, keluarga yang semacam ini. Ya kita nggak mengharapkan sakit sih. Cuma kalau ada yang sakit semacam ini, terasa sangat berharga hidupnya, seolah-olah tuh, wow, seolah diriku tuh punya arti yang luar biasa di dalam apa ya, di subyo, dihormati, diangkat derajatnya dengan cara memperhatikan, mendengarkan, bombong ya, namanya bombong, menggedek hati dan bahasa Jawa, membesarkan hati. Kemudian yang ketiga, bersifat menghibur. Setiap yang mengeluh relawan kanker ini dan berarti mengatakan, Dok, Mbak, misalnya manggil pada relawan paliatifnya tadi ya, atau relawan kankernya, Mbak, aku sampai ini bejo lo sehat, aku lorok ini rasa apa. Nah, kemudian ada yang relawan paliatif ngomong, ya tapi ibu juga hebat loh, putra-putranya jadi-jadi. Tapi kan dia nggak bisa melawat saya, semua sibuk bekerja. Ya, meskipun jadi tokoh masyarakat, hebat-hebat dikata, ibu itu doanya ibu loh, ibu beruntung loh. Nah, yang relawan paliatif atau yang mengatakan, ibu itu hebat, utangnya hebat-hebat, didikan ibu. Nah, jadi ibu coba Bu, tidak semua orang sehebat seperti anak ibu. Ibu berarti berhasil mendidik loh. Yang sakit kanker ibu tadi, ya, ibu kan mendoakan apa dulu coba? Anak jadi orang berguna. Nah, ibu kan berhasil. Jadi ibu itu istimewa loh. Bu, saya pernah mendengarkan ceramah dari seorang penyampai, dari tokoh agama, katanya kalau menerima keadaan misalnya sakitnya itu dosanya dihapus. Kemudian doanya lebih ngabul. Tolong ibu doakan saya ya. Oh iya, saya juga pernah mendengar. Ya Tuhanku, berilah kesabaran pada diriku, pada orang yang panjenengan yang merawat saya, anak saya juga sukses ya Allah. Nah, ini menghibur ya. Dengan menghibur tadi, selain juga menghibur karena hatinya senang itu, keluar oleh para pakar psikosomatik, kata pakar neurologi seperti Profesor Dr. Ahmad Hussein Asy atau Profesor Dr. Lukas Meliala, spesialis saraf ya, itu mengatakan orang yang hatinya senang, gembira, damai, muncul endorfin. Dan endorfin ini memberikan rasa nyaman, optimisme, dan rasa nyerinya itu bisa hilang karena muncul endorfin yang menyebabkan kemampuan seperti analgetik, atirosol yang keampuhannya hampir bisa katakan 300 sampai 500 lipat dibanding morfin biasa. Dan saya pernah menggunakan metode yang diajarkan oleh guru-guru saya ini di bidang psikosomatik, neurologis dan psikologis ini. Ternyata dengan pendekatan zikir, latihan pasrah diri, relaksasi, imajinasi, konsentrasi itu ternyata emang nyerinya bisa reda. Bahkan yang disuntik anti nyeri yang luar biasa mengandung morfin ya petidin, aku udah pakai morfin, tidak mempan, tetap dia teriak kesakitan begitu. Mas, Ibu, Bapak, saya menangani beberapa kasus pakai metode yang diajarkan guru saya ini. Pejamkan mata, kunci mulut, tenangkan hati, tidak tirukan kata-kata saya. Ya, terus saya mendoakan, coba nafas panjang, tahan, buang, terus saya lihat Tuhanku,
aku ikhlas semua keadaan ini, aku memang sakit, tapi aku merasa aku terima semua keadaan Tuhanku. Udah pasrah. Itu dia tenang bilang, ya Tuhanku, Engkau maha baik, Engkau maha penyembuh, Engkau maha penyelamat, selamatkanlah aku, ringankanlah deritaanku. Ya Tuhanku, hilangkanlah nyeriku, aku bisa tidur tenang. Bisa tidur dong, nggak pakai obat. Nah ini macam contoh, dan konsumatif banyak sekali. Mungkin sahabat-sahabat punya pengalaman yang lebih bagus lagi ya. Tidak pengalaman yang ada pakai musik. Nah, jadi seorang relawan kanker, relawan paliatif kadang-kadang bawa alat seperti ini ya, speaker ini ya. Saya punya nih speaker ini style ya, ini isinya macam-macam nih. Saya punya ini. Nah ini dia cerita, bisa kata-kata mutiara, bisa nasihat, pengajian, suara Al-Quran atau katijan. Ini bisa jadi penghibur luar biasa. Dan beberapa penelitian di beberapa negara, ternyata suara-suara alunan kitab suci itu bisa membuat tenang, ya. Semacam obat tidur, tapi nggak perlu pakai ditelan, ya. Jadi ini semacam apa ya, analgetik, nyeri juga bersifat sebagai apa ya, membuat tidur ya, tapi tanpa banyak biaya ya, dengan meringankan. Dan tugas seorang relawan kanker yang paliatif meringankan, termasuk ini yang di Yogyakarta ada ya, di daerah Sendangan di Sleman itu, yaitu apa? Ada suatu organisasi perkumpulan namanya organisasi sosial OSOS Melati. Wah, itu istimewa. Mereka ada pelatihan dulu, teman saya dan saya juga dilibatkan. Atau itu diajak udah berkali-kali mengadakan pelatihan ya, itu diajari menjadi relawan sosial ini di bidang kanker maupun yang lainnya, bisa memasakkan yang menunya yang sedang sakit kanker ini, memasakkan, menyapukan rumahnya karena udah tua, sakit sekali, tidak bisa apa-apa, dibantu ini. Kadang-kadang tidak hanya satu orang, dua orang mendatangi, setiap hari itu dipiket, luar biasa mulia sekali. Nah, membantu, kadang memberi berat, dan memang bisa apa-apa, nggak punya anak atau anaknya pergi semua, atau anaknya malah lebih berat, sosial ekonominya lebih berat lagi. Nah, tetangga membantu, iuran, ada dana kotak dari masjid, ya ada zakat infak sudah dikoordinir, bisa meringankan, dan juga dari gereja, dari wihara di beberapa ada negara di Malaysia, itu juga ada semacam itu, tapi dari kelompok Buddha, dari ada dari warga turunan yang lainnya ya. Jadi itu karena panggilan agama, panggilan sosial ini meringankan penderitaan orang lain. Nah, ini jadi tidak hanya menemani, tapi juga meringankan kebutuhan untuk makannya. Bahkan tidak sedikit yang membantu anaknya, kan yang menderita kanker kadang-kadang bukan orang tua saja, yang muda yang punya anak kecil-kecil masih butuh biaya sekolah, berikan sepatu, berikan tas dan sebagainya. Relawan kanker ini bergeraknya tidak hanya menemani, tapi membantu keuangannya, mencarikan orang tua asuh bagi si anak orang yang sakit kanker tadi. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, secara ringkas, di orang-orang yang relawan kanker ini sangat mulia sekali, sangat sekali. Dia juga belajar bagaimana teknik-teknik menghilangkan atau rasa menolak pada marah pada seorang anak. Orang yang sakit itu kan pada dasarnya kan maaf ya, biasanya ada rasa penolakan dalam dirinya, denial ya, udah ada marah-marah, anger, kemudian ada satu sikap tawar menawar bergaining ya, kemudian karena tawar menawarnya jadi ternyata nggak bisa menyembuhkan dia, udah menawar gimana ya Mbok, ya diusahakan bisa hidup lama, ternyata Tuhan menciptakan ternyata hidupnya nggak lama, dan oleh dokter semua mengatakan hidupnya nggak lama, yang kemudian depresi ya biasanya. Tapi karena pendampingan yang bagus segera bisa menerima keadaan lah. Sampai saya sayangi, saya nggak akan ngebahas semua, yang jelas masalah-masalah yang dihadapi orang-orang kanker, maka relawan kanker ini juga belajar ilmu mengatasi nyeri. Ya, mengatasinya tapi ilmu yang sederhana tapi sangat bermanfaat ya. Ini sekali dia sudah tahu, dan dia akan berkolaborasi, konsultasi dengan dari puskesmas, dari dokter keluarga, atau dokter yang memberikan layanan home care. Nah, itu terutama ilmu nyeri biasanya diberikan paracetamol ya. Ini sekali paracetamol 2 tablet ya. Ya ini paracetamol relatif hampir bisa diterima oleh semua orang ya, dan yang alergi itu sangat jarang, meskipun bisa terjadi tapi sangat-sangat jarang. Nah, dengan 2 tablet ternyata bisa menghilangkan nyeri sampai 8 jam, 6 jam, ada yang sampai 12 jam ya. Ini luar biasa ya, relatif murah, dan hanya sedikit sekali penyakit yang tidak cocok ya, misalnya kontraindikasi sangat sedikit. Nah, sahabat-sahabat saya sayangi, nyeri ini bisa dihilangkan juga tidak hanya dengan obat, nanti paracetamol atau yang lebih dari itu, ibuprofen ya.
Kemudian ada juga pakai obat-obat seperti ketorolak ya, atau asam mefenamat ya, kemudian meloxicam dan semacamnya. Tapi ada juga nyeri hanya dikurangi dengan menyentuh tangannya, meraba, mengajarnya napas panjang, kemudian menahan, buang napas. Nah, ternyata bisa membuat reda itu. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, dalam metode-metode relawan kanker yang paling itu diajarkan metode semacam ini. Jadi sesungguhnya beruntung sekali loh ya, sudah sangat mulia, orang mulia ini punya ilmu dan itu dilatih. Misalnya yayasan kanker ya, yayasan kanker di hampir seluruh kota Indonesia kan ada ya, yayasan kanker Indonesia ya, YKI ya. Itu ada yang di wilayah, di provinsi, ada di kabupaten, di Sleman ada, di Solo juga ada, Klaten ada, Jakarta ada, semua kota hampir semuanya ada ya. Para relawan-relawan ini diajari biasanya berkolaborasi dengan pengurus yayasan ya, yayasan kanker tadi diajari dan bisa mendatangkan itu, diajari ilmu mengatasi nyeri yang simpel-simpel, pakai obat tradisional apanya, pakai pijet-pijet apanya, dan ini suatu saat mungkin akan kita kupas ya secara panjang bagaimana menangani dari pendekatan relawan kanker dan mengatasi nyeri sak napas, luka tekan. Kalau luka tekan bisa diajarkan yang mudah ya, yaitu dimiring-miringkan. Tadi ada pelatihan ya oleh perawat yang terlatih yang senior ya, diajari bagaimana ini oleh relawan-relawan diajari itu supaya nggak mengalami degup itu selalu katakan yaitu dimiringkan 2-3 jam sekali. Saya miringkan di bagaimana ini miring ke kanan maka yang kaki kanan lurus, yang kaki kiri nekuk tek miring ke kanan. Pakai miring kiri yang kaki kiri lurus, kaki kanan tekuk kemudian miring ke kiri dan seterusnya. Jadi diajari. Nah ini diajari ya, termasuk gimana mengatasi tidak nafsu makan, nutrisinya gimana. Nah ini diajarkan juga pada ahli gizi ya. Tadi ada di Sleman tadi Mbak Pipit ya, Inura ya, mengajarkan juga ini. Ajari kalau yang gangguan makan, nutrisinya bagus pakai apa ya. Supaya nafsu makan bagus, tidak mual-mual. Wedangnya wedang jahe gitu ya. Ya itu juga bisa bagus. Kalau sama tidak diare, cabai juga bisa meningkatkan gairah makan ya, dan sebagainya. Sayang sekali sahabat PED yang saya sayang, yang saya hormati, sahabat lansia, pemerhati lansia, sahabat kanker, sahabat di bidang paliatif. Sayang sekali waktunya sangat terbatas ya, saya tidak akan melanjutkan. Tapi apakah ada yang bertanya Mas Rahman Rizwaji? Belum ada dokter. Ya nggak ada ya. Ya, sahabat-sahabat yang saya sayangi, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga di hari kanker ini, hari kanker dunia ini, masyarakat di Indonesia tidak banyak menderita kanker ya. Kalaupun terkena kanker, semoga stadium dini sehingga bisa diatasi dengan sempurna dan bisa harapan hidupnya masih panjang. Bagi Bapak Ibu yang saya hormati, kajian ini akan saya sampaikan secara serial nanti, tapi ini hanya sebagai pengantar dulu bagaimana menjadi relawan paliatif atau relawan kanker, yang topiknya akan kita kupas secara khusus nanti, bagaimana mengatasi nyeri pada relawan paliatif dan kanker, mengatasi sesak nafas, luka tekan, tidak nafsu makan, kesepian, sulit tidur, dan termasuk problema keuangan yang lainnya. Jadi insya Allah di waktu-waktu yang akan datang akan sampaikan yang jelas siapa mereka yang merawat, rumusnya ini ya. Merawat penderita yang kena penyakit paliatif, misalnya kanker, rumusnya RABAT ini. Bisa tulisan 2022 ya. Pertama, berikan rasa aman dan nyaman pada yang sedang sakit. Suhunya dipenyesuaikan, cahayanya, suara-suara masuk yang menyenangkan dia, pakai protokol yang disukai, bicara pun dengan kemampuan namanya komunikasi terapeutik ya, apa yang kita kupas ya. Kemudian menjaga jangan sampai jatuh, ya, jangan sampai dia luka tekan ya. Dan yang kedua asupannya harus yang bagus, tepatnya. Kalau mau makan, ototnya lemah, pakai makanan minuman yang mengandung protein W dan sebagainya, ya bisa bagus, yang murah ya. Pakai kata Mbak Pinura itu Pipit ya, rumusnya baik ya, bergizi, kemudian aneka, imbangi, dan keamanannya. Kalau kita bisa menjaga dengan bagus, gizi yang baik, maka akan jadi harapan hidup lebih panjang. Dan ternyata gizi yang baik itu bisa mengurangi rasa nyerinya ya. Kemudian wajib bersih ya, giginya, kulitnya, kalau waktu cebok bagaimana, maka diajarkan bagaimana relating ya, memandikan, ngeramasi, coba kalau sikat gigi, tidur bagaimana caranya, itu ada ilmu khusus ya, ini perawat-perawat yang mahir ya, nah ajak mendekat pada Tuhan, penting banget ya, ini pendekatan spiritual approach, spiritual terapi pada paliatif ya,
ya atau pada kajian kanker, penting banget gimana caranya berikhlas, puasa, tawakal, dan terakhir mengusahakan bantu agar tidurnya dan istirahat yang cukup. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Lain waktu akan saya kupas lebih mendalam dengan pada topik-topik yang secara khusus. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergemi grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi